Banyak saya lihat. Jangan kau masukkan anakmu menghafal Quran. Nanti tamat dari situ jadi ustadz dia itu. Itu keliru itu. Salah besar itu. Jangan begitu. Setelah dia hafal Al-Quran, terserah dia mau jadi apa. Itulah yang bagus. Terserah dia. Apa salahnya dia? TNI hafal Al-Quran. Polisi dia hafal Al-Quran. Sudah 30 juz di kepalanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Istiqomah, saya muliakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang pada subuh hari ini kembali berhadir di majelis ini untuk mendengarkan kajian tentang tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini saya mengajar di sini subuh. Kalau dihitung-hitung digabung sudah 10 kali. Dengan yang malam-malam Rabu atau malam Sabtu ya. Ke-10 lah ceramah saya ini. Apa ayatnya Ustaz? Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Yang mau kita pelajari. Sudah saya kirim makalahnya ke Pak BKM. Jadi kalau tidak mau mendengar, boleh baca. Baca di situ. Tidak bisa juga membaca, tidak bisa mendengar, tahu lagi. Cuma itulah yang bisa dilakukan untuk belajar agama ini. Gunakan mata untuk melihat, membaca, dan gunakan telinga untuk mendengar. Yang lebih bagus lagi, dua-dua. Tapi kalau tak bisa, minimal satu. Apa katanya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pasti hafal semua ibu-ibu ayat ini, ya kan? Itu adalah Alkitab. Tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah Alkitab, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang mau kita pelajari. Bisa saya pahami itu Ustaz, kalau tak lihat ayat sebelumnya, tak bisa. Ayat sebelumnya itu bunyinya alif, lam, mim. Kemarin satu pertemuan itu ya Pak, alif, lam, mim itu ya, 60 menit. Nah, ini pun saya usahakan 60 menit. Sebenarnya lebih panjang ini. Tetap 60 menit, konsisten. Ayat yang sebelumnya itu menyebutkan huruf-huruf Al-Quran itu terambil dari huruf-huruf alif, lam, dan mim. Nah, huruf yang tergabung dari itu bisa menjadi Al-Quran, dan Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalika, itu. Nah, ini enggak nyambung. Itu Al-Quran kita pegang di tangan kita, baru dia sebut zalika. Nah, itu salah itu secara tata bahasa. Kalau dekat dengan kita, apa cocoknya bahasanya? Dipegang nih. Ini atau itu? Ini. Tapi dia sebut itu. Apalah maksudnya itu? Gitu kan? Saya tidak tahu Bapak-bapak. Di Medan, mana lebih sopan? Saya bilang begitu. Saya kasih makanan ke Bapak ini. Satu kalimat. Kalimat kedua, saya kasih makanan ke Bapak itu. Mana lebih sopan?
Di Medan lah, di Medan. Bapak ini atau bapak itu? Nah, saya tidak suka bapak ini. Satu kalimat. Saya tidak suka bapak itu. Mana lebih halus? Mana lebih sopan? Ini atau itu? Itu ya. Aku sama aja, aku dengar. Memang bahasa ini harus ada rasa. Harus ada rasanya, baru ketemu itu. Coba dulu. Mana lebih sopan? Bandal kali anak ini. Satu. Bandal kali anak itu. Mana lebih sopan? Ini atau itu? Dalam sehari-hari kan? Nah, beda. Dalam bahasa Al-Quran, kalau menggunakan kata itu, khususnya dalam ayat ini, itu namanya penghormatan. Lebih sopan itu, pakai itu. Tapi dalam bahasa Medan tadi, nampaknya lebih sopan ini. Terbalik ya, dalam tradisi kita. Biasa itu. Banyak itu yang disebut Al-Quran, terbalik dengan yang kita lakukan. Sholat, kata Quran. Nah, banyak orang Islam yang sholat. Lebih banyak yang tak sholat. Lebih banyak yang tak sholat. Jangan kau minum minuman keras, kata Quran. Yang terjadi, banyak yang minum. Iya, terbalik-balik dengan yang disebut Al-Quran. Coba kita lihat. Ada Al-Quran di atas sana umpamanya. Tinggi dia di sana. Saya nunjuknya Al-Quran ini atau Al-Quran itu. Itu. Berarti posisinya apa? Tinggi. Nah, dari sini dijelaskan para ulama, orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran pasti dirinya menjadi tinggi, harga dirinya menjadi naik. Pasti itu. Dan orang yang tidak mengikuti ajaran Al-Quran pasti terjadi sebaliknya. Betul itu Ustaz? Mari kita buktikan. Kata Al-Quran, jangan kau berzina. Berarti kalau itu dipatuhi, tinggi harga diri kita. Kalau itu dilanggar, jatuh harga diri kita. Dari mana jatuhnya? Dibawanya perempuan jam 2, jam 3 malam di gang ini. Diintip orang, masuk ke dalam rumah, digrebek, diiring, digiring di kampung ini, dilempari, jatuh harga diri. Karena apa? Karena tidak mengikuti ajaran Al-Quran. Pasti itu. Ada orang tidak boleh minum minuman keras, kata Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijisum min amalis syaitan. Alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, jangan kau minum itu, khamar. Ini minumnya juga. Minum-minum dia. Jam 2, jam 3 malam, mabuk dia, teriak-teriak dia di sini, di komplek ini. Dilempar orang. Apa yang terjadi? Jatuh harga diri. Jatuh harga diri. Apalagi Pak Ustadz, narkoba. Jangan pakai narkoba, nanti kamu gawat. Banyak masalah. Dipakainya juga, ditangkap polisi. Untung-untung ditangkap polisi. Ini susah ini sekarang, ditangkap orang kampung. Pas pula dia membegal, oh, kena rame-ramekan, kena massa namanya. Turun harga. Begitu seterusnya. Apapun dari ajaran Al-Quran yang dilanggar, pasti menurunkan harga diri. Pasti itu. Dan kalau bisa dikerjakan, pasti menaikkan harga diri kita. Kenapa? Karena Al-Quran ditunjuk dengan itu. Apa artinya tadi? Penghormatan dan ketinggian. Jadi siapapun yang mengikuti ajaran Al-Quran, hidupnya terhormat, statusnya menjadi tinggi. Tidak Pak Ustadz, itu ada orang, dia rajin sholat, segala macam, tapi makin miskin pula dia. Tidak ada harga dirinya naik. Ada itu. Makin belajar agama, makin susah hidupnya. Dulu sebelum sholat, kaya raya dia. Pas sholat, habis semua duitnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Selama sudah mengajarkan, mengamalkan Al-Quran, biarpun hidup kita tak kemana-mana, udah betul itu. Sekali lagi, selama sudah kita amalkan Al-Quran, biarpun hidup kita tak kemana-mana, ekonominya segala macam,
Itu sudah betul. Sudah betul itu. Lebih banyak lagi di dunia ini orang yang tak sholat tapi duitnya makin banyak. Yang bahaya itu sudahlah miskin tak sholat pula. Astagfirullahaladzim. Manalah itu hidup dia. Security tak sholat. Padahal polisi sholat. Nah, bayangkan. Bintang 2 sholat. Irjen, Inspektur Jenderal. Kapolda sholat. Sholat dia. Tiba-tiba nanti ada yang tak punya jabatan. Tak sholat pula. Mana lagi dia? Itu udah sengsara dunia dan sengsara di akhirat. Jadi Bapak-bapak, ikutilah ajaran Al-Quran. Supaya naik harga diri kita. Payah itu Pak Ustadz. Payah. Payah. Payah itu. Jadi bagaimana caranya? Paksa diri kita. Harus dipaksa. Ini subuh-subuh ini pun belajar ini paksa ini. Ini enak jam segini Pak. Hidupi AC, tarik selimut. Pas nanti bangun ada jus jeruk. Habis itu sarapan, tidur lagi sekali lagi. Itulah Bah Surip itu. Bangun tidur, tidur lagi. Habis itu bangun lagi. Habis itu tidur lagi. Kalau ingat, senam pagi. Kalau lupa senam pagi, tidur lagi. Ada kan? Bah Surip kan? Itulah yang enak. Nah, itu tak betul. Jadi harus dipaksa. Saya paksa diri saya ke sini. Jam 4 saya udah bangun. Coba jam 4 itu. Ngapain enaknya itu? Tidur. Inilah dia. Tapi yakinlah Bapak-bapak. Yang sholat subuh hari ini dengan yang tak sholat subuh. Pasti beda rasanya menghadapi hari ini sampai nanti sore. Pasti itu. Kenapa? Al-Quran. Zalika itu. Jadi kalau mau mulia, ikutilah ajaran Al-Quran. Apalah itu Pak Ustadz yang paling susah diamalkan? Kalau menurut saya, masalah hati ini. Ada namanya tafsir Ibnu Arabi. Dia tulis begini, saya terkesan juga lah tulisan beliau. Ibnu Arabi. Katanya, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Tuhan menyuruh kamu untuk menyembelih sapi, menyembelih lembu. Ada kisah Bani Israel di surah Al-Baqarah. Kata dia, itu maksudnya, Tuhan menyuruh kita untuk membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Payah itu. Ada manusia ini kayak kemarin itu, ya macam semut lah. Macam semut. Semua di dunia ini mau dimakannya. Bahkan diangkatnya makanan yang lebih besar dari badan. Rakus menghadapi kehidupan ini. Ada pula manusia itu, dia macam laba-laba. Sudah berjasa orang, kemudian dibuang. Ada begitu. Bunuh itu sifat-sifat kebinatangan. Dan itu semua susah. Susah. Nah, di kesusahannya itulah kita mendapat pahala. Itulah dia jadi ibadah untuk melawan kesulitan. Sekali lagi, zalika. Itu. Nah, yang kedua, Alkitab. Pak Ustadz, apa itu Alkitab? Alkitab menurut ulama-ulama dalam ayat ini artinya adalah Al-Quran. Itu adalah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran. Al-Quran disebut dengan Alkitab. Alkitab artinya menulis. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Apa itu menulis? Mengeluarkan pikiran dan perasaan. Nah, isi Al-Quran itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mengurus pikiran dan perasaan manusia. Alkitab yang diajarkan Tuhan ini tadi, nampaknya kurang kita pahami betul-betul. Ada dua yang harus diperhatikan dalam hidup supaya kita selamat. Yang pertama pikiran, dan yang kedua tadi apa? Perasaan. Dia sebut begini. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Kalau ada orang menghukummu, menghinamu, menamparmu, tampar, hina, pukul dia balik. Boleh itu. Misalnya ditampar orang bapak sekali, ini tampar dia sekali. Boleh itu. Tapi dia sebut begini, wa in aqabtum fa'aqimu misli ma uqibtum bi.
harus kamu balas tamparannya itu bimisli ma uqibtum bi, persis seperti yang dia lakukan. Misalnya ditamparnya ibu ada di sini 5 jari. 5 jari. Tampar dia balik, bekasnya 5 jari. Ini pas dipukulnya celurit bekasnya, itu berdosa itu. Karena tidak bimisli, tidak sama. Nah, pertanyaannya, cocok enggak itu dengan pikiran Bapak Ibu? Ditampar orang kita, tampar dia balik. Cocok enggak itu secara pikiran? Cocok. Karena itulah namanya keadilan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dilempar orang pakai bunga, lempar pakai bunga. Kalau dia pakai pot melemparnya, ikutkan potnya juga. Adil. Adil namanya. Nah, tapi kata ayat itu, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Kalau kamu tidak mau membalas itu, sabar kamu serahkan kepada Allah, itu lebih baik. Ini apa ini yang kedua ini? Pikiran atau perasaan? Nah, perasaan. Berarti beragama ini dua-duanya harus dipakai. Satu tadi berpikir secara rasional, boleh. Saya malas lah balas-balas itu. Saya serahkan kepada Allah, itu main perasaan, main feeling, boleh juga. Dua-duanya boleh dilakukan. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, apa sikap kita? Kenapa saya bilang? Ada itu orang kalau kita buat maulid, buat Isra Mi'raj, dia maki-maki ini segala macam. Kita balas enggak makiannya? Ya, jawabannya ada dua. Kalau mau adil, betul-betul meletakkan sesuatu pada tempatnya, balas balik. Tapi kalau kita mau sabar, wala in sabartum, tidak saya balas. Saya serahkan kepada Allah. Boleh juga. Dua-dua baru aman. Ya, tidak ada di agama ini dibilangnya, udahlah, nanti dipijak orang mulutmu, kasih kepalamu. Itulah amalnya. Enggak betul itu. Udah dipijak orang kepalamu, kasih lagi badanmu, biar mati kau dibuatnya pahalamu besar. Ayo, tidak betul. Harus ada pembelaan diri. Yang suka ngejek-ngejek, tapi Ustaz kata orang kalau kita balas nanti dua orang jeleknya. Itulah perasaan. Betul itu. Ngapain ku maki dia, samalah kami berdua jadinya. Ya betul. Tapi sebelum ke situ ada ajarannya. Boleh dibalas. Boleh dibalas itu. Terserahlah kita mau pilih yang mana. Apa maksudnya Ustaz? Alkitab, Al-Quran ini mengurus dua dalam diri manusia. Diurusnya pikirannya, kemudian diurusnya apa? Perasaan. Ada itu ajaran di dunia ini yang mengatakan, kalau orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Ada itu. Itu menurut saya kurang pas. Karena tidak apa? Tidak cocok dengan pikiran kita. Nah, kalau ada orang ngejek-ngejek, boleh itu dibalas. Yang tak boleh itu, kita duluan. Nah, itu tak boleh. Ini pula, kenapa dia ejek-ejeknya? Ejeknya pula duluan. Nah, itu dia berdosa itu. Ini problemnya, ini membalas perlakuan orang. Berarti ada dulu dia, bagaimana reaksi kita. Dua caranya. Bisa dengan keadilan berpikir, bisa dengan perasaan. Terserahlah dua-dua. Itu namanya Alkitab. Ada lagi Ustaz nama lain dari Al-Quran. Banyak. Di tulisan saya itu banyak saya tulis. Saya coba jelaskan dua. Satu, nama Al-Quran itu disebut juga dengan Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Pembeda. Kenapa Al-Quran itu harus pembeda? Karena manusia ini aneh. Kalau perbuatan sering dilakukannya, dianggap biasa. Perbuatan buruk, kalau sering dilakukannya, dianggap baik. Betul itu? Yang jelek-jelek, kita lakukan tiap hari, lama-lama kita anggap apa itu? Baik. Iya kan? Itulah manusia. Kalau setiap hari, setiap berangkat dari rumah, ibu, bapak selalu marah-marah, tiap hari marah-marah. Lama-lama nanti itu dianggap bagus itu. Tiba-tiba datang orang dari kampung menengok kita. Ini marah-marah, pulang kampung dia duluan, dia ambilnya tiket. Ini kok berantem aja keluarga ini. Kita anggap biasa. Dan aneh pula manusia ini. Semakin dia akrab dengan seseorang, makin kasar bahasanya. Betul itu, Pak? Coba. Ibu, bapak. Makin bagus, makin halus bahasanya, makin tua atau makin lembut seperti dulu? Sekarang ini. Makin kasar.
Kenapa? Orang kalau semakin dia dekat, bahasanya itu makin bebas. Tuh, coba baru-baru kenal di mall. Ngapain kau di sini? Coba bilang begitu. Sebelum kenal. Pasti berantem itu. Tapi kalau sudah kenal, oh lebih parah lagi tuh. Ngapain kau di sini? Enggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah saling kenal. Nah, ini baik atau buruk ini? Buruk. Buruk sebenarnya itu. Nah, disinilah fungsi dari Al-Quran, Al-Furqan. Membedakan, hei manusia. Biarpun sering kamu lakukan itu, dan menurut perasaanmu sudah bagus, itu salah. Al-Quran. Orang yang sudah sering melanggar lampu merah, dianggapnya itu biasa saja. Sering dilanggar. Orang yang sudah sering pakai narkoba, lama-lama dianggapnya biasa saja. Itulah anehnya manusia. Orang yang setiap naik mobil, sering buang kulit pisang dari mobil, itu dianggapnya biasa-biasa saja. Orang yang biasa meninggalkan sholat, berpuluh-puluh tahun tak sholat, itu dianggapnya biasa saja. Begitu dia, manusia ini. Kita kadang, kita anggap sesuatu biasa karena sering. Karena sering. Itu saya lempar bola ke atas, jatuh ke bawah. Itu sebenarnya luar biasa. Tapi karena sering, saya anggap jadi biasa. Coba saya lempar, naik ke atas. Nah, baru bingung itu. Padahal sama aja. Yang tadi pakai gaya gravitasi, yang naik ke atas tak pakai. Sama aja sebenarnya. Inilah fungsi Al-Quran, Al-Furqan. Beda. Membedakan ini baik, ini buruk. Ini baik, ini buruk. Ini baik, ini buruk. Orang yang biasa menerima serangan fajar di musim caleg, lama-lama dianggapnya biasa aja. Biasa aja. Yang sering menerima 50.000, lama-lama kok sedikit kali 50.000. Nah itu 500.000 pasarannya. Kenapa itu? Terbiasa. Jadi orang yang terbiasa dengan yang buruk, lama-lama dianggapnya jadi baik. Aneh manusia ini. Makanya Al-Quran, Al-Furqan. Al-Furqan, pembeda. Biarpun satu, ada kawan saya nanya, saya lihat di internet itu bilang, ada orang ustaz, dia melakukan zina, tapi dibilangnya itu tak zina. Saya jawab, biarpun satu dunia ini bilang itu tak zina, itu tetap zina. Misalnya ini kita sepakati bahwa di daerah kita ini itu minuman yang diambil dari nira dicampur dengan bahan-bahan tertentu, bukan khamar. Sepakat kita semua itu tak khamar, kata Tuhan tetap khamar itu. Al-Furqan namanya, pembeda. Dia yang bedakan. Kemudian apa lagi Pak Ustaz nama Al-Quran? Namanya ada lain disebut dengan asyifa, obat. Obat. Nah, obat untuk apa? Dua-dua. Obat untuk badan, obat untuk pikiran dan perasaan. Ada pernah dites di Amerika Serikat, Bapak-bapak. Diperdengarkan kepada orang musik. Musik diperdengarkan. Dengar. Batinnya tenang. Tapi tak banyak. Kemudian sesi kedua, dipasangkan lagi mereka Al-Quran. Dia dengar Al-Quran. Tenang jiwa. Kenapa? Kita itu ditulis Pak Quraisy dalam bukunya itu Wawasan Al-Quran. Yang mendengarnya itu bukan orang Islam, non-Muslim, tapi diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, sekarang ini Alhamdulillah, berserak di Indonesia ini pesantren tahfiz sekarang. Berserak-serak di mana-mana. Beda dengan zaman kita dulu, sulit. Sekarang banyak. Ada pula saya lagi sekarang ini MP3 Al-Quran. Jadi bapak yang punya cucu, punya anak di rumah, itu kalau anak-anak tidur, perdengarkan itu. Terus perdengarkan, pasti batinnya itu sehat. Pasti batinnya sehat. Nah, ganti dulu lagu-lagu yang lama ini. Yang dari Kucing Garong, Cinta Satu Malam, ganti dulu. Ada pula saya dengar lagi yang baru sekarang ini. Oh, zaman sekarang tak perlu tampang, karena semua butuh uang. Ada saya lihat lagu-lagu begitu. Baju rapi, kulit putih, kantong kosong, alay-alay, sial sekali katanya. Ada lagu itu. Dari mana Ustaz tahu itu? Anak saya dinyanyikannya pula lagu. Ada pula di YouTube saya lihat
UIA, itu aja lagunya bolak-balik. Itu aja dilakukan aja, viral juga. Macam-macam. Ada pula saya dengar lagi, entah siapa yang salah katanya. Udah bertabrakan orang di jalan-jalan. Macam-macam suara-suara ini sekarang. Itu tidak sifat. Jadi apa yang diperdengarkan? Ayat-ayat Al-Quran. Biarpun nggak ngerti. Biarpun nggak ngerti. Karena Al-Quran salah satu namanya sifat. Obat. Ya, obat. Beda itu Pak. Rumah yang setiap hari diputar di situ lagu-lagu dengan rumah yang setiap hari diputar di situ bunyi Al-Quran. Beda itu. Tapi jangan kuat-kuat. Nanti orang terganggu. Pelan-pelan saja. Biasa-biasa saja. Ini enggak. Untuk menunjukkan kalau aku mengaji, aku sewa sound system 1000 watt pagi ini. Itu keliru juga itu. Baru diputarnya Al-Quran dari pagi sampai sore di halaman itu. Itu namanya alay. Lebay itu namanya. Terlalu berlebihan. Biasa-biasa saja. Yang penting konsisten. Ini sekarang ini. Banyak saya lihat. Jangan kau masukkan anakmu menghafal Quran. Nanti tamat dari situ jadi ustadz dia itu. Itu keliru itu. Salah besar itu. Jangan begitu. Setelah dia hafal Al-Quran, terserah dia mau jadi apa. Itulah yang bagus. Terserah dia. Apa salahnya dia? TNI hafal Al-Quran. Polisi dia hafal Al-Quran. Sudah 30 juz di kepalanya itu. Salah. Jangan jadi ustadz. Nah, itulah. Nanti kau menghafal Quran jadi ustadz. Kau tengok ustadz-ustadz. Jadi walid dia kan. Kan kacau kita jadi kan. Itu salah. Jadi ini Al-Quran ini sifat. Obat dia untuk kita. Biarpun kita tidak mengerti. Nah, itu dari banyak lagi Pak. Saya tidak jelaskan ya. Ada Al-Quran itu namanya zikir. Sebagai peringatan. Dan macam-macam lah. Kemudian dia sebut. La raiba fihi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa itu? Karena yang sumbernya itu benar dari Allah. Yang membawanya benar. Jibril alaihissalam. Yang menerimanya benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu sadaqallah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan. Benar. Nabi Jibril itu disebut malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Tuhan. Itu malaikat. Nabi Muhammad disebut di Makkah dengan gelar Al-Amin. Orang yang terpercaya. Jadi Tuhannya sadaqallah. Malaikatnya la ya'sunallah. Nabi Muhammad yang menerimanya Al-Amin. Terjaminlah Al-Quran. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Ustaz, di mana yang banyak keraguan itu? Di mana-mana. Di Al-Quran tidak ada keraguan. Ada saya nggak ngerti ajarannya. Tidak ada keraguan di dalam. Kadang kan perempuan-perempuan ini. Betul itu Ustaz. Boleh poligami. Tapi kenapa kami cemburu kalau ada poligami? Berarti tak betul ayat itu katanya. Iya Bu, iya. Ayat poligami itu betul atau tidak? Betul ya? Ragu kan ibu-ibu. Betul apa tidak ada ayat poligami di Al-Quran? Tapi la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak pun memanfaatkan situasi lah. Pas ibu itu meninggal, cincinnya lah pertama diambilnya dari jarinya itu. Menangislah dia malam itu kan, padahal yang diintipnya cincin. Untuk apa itu? Modal. Modal apa? Ayat poligami itu. Nggak bisa juga Pak, sembarangan itu Pak. La raiba fi, di ayat poligami itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi di dalam mempraktekkannya itu banyak pertimbangan. Hukum nikah itu bisa 5. Poligami itu nikah atau tidak itu? Nikah. Berarti hukumnya ada 5. Bisa nikah itu wajib, bisa dia haram, bisa makruh, bisa mubah. Ya kan? Bisa begitu. Kalau penghasilan bapak pula 10.000-nya sebulan, mau poligami, ya itu haram itu hukumnya. Kenapa itu? Karena kata Al-Quran, kita harus berpoligami. Nikahilah perempuan itu 2, 3, dan 4. Berapa gajimu? 10.000 sebulan. Haram. Nah, mungkin 5.000 satu. 5.000 satu. Mau makan apa itu? Dan bagus pun tak terbeli itu. Atau apa? Kutu bambu. Tak cukup itu beli itu. 5.000. Boleh.
Nah, kalau orang ragu dengan ajaran-ajaran Al-Quran itu, pasti ada yang salah paham. Pasti itu. Ada itu orang nanya ke saya, aku Ustaz, tak cocok kurasa ayat warisan. Kenapa tak cocok? Bagian satu anak laki-laki, dua bagian anak perempuan. Jadi yang betul bagaimana? Bagi rata. Ragu dia dengan itu. Ragu dia. Dia nggak paham. Lihat ya Pak. Coba perhatikan. Mana lebih banyak dalam warisan? Bagian anak laki-laki atau bagian anak perempuan? Sebenarnya. Sebenarnya ini. Anak, betul itu. 2:1. Berarti ragu lah kita itu kan. Coba lihat. Kalau menurut saya lebih banyak bagian perempuan. Ibu dapat 1. Ibu punya suami. Udah, suami ibu dapat berapa warisannya? 2 kan? 2 bagian dia tambah bagian ibu. 2 tambah 1 berapa itu? 3. Bapak dapat warisan 2. Tapi harus berbagi dengan istri. Dapat berapa bapak sebenarnya? Masuk akal nggak itu? Kita ulang dulu ya. Nanti bersalah-salahan aja. Kadang orang ragu-ragu dengan Al-Quran. Dia tidak sampai. Dibilangnya dia tak betul. Quran itu dia tidak sampai. Ibu dapat 1. Tapi ibu punya suami, punya laki-laki. Yang bagiannya 2. 2 tambah 1, 3. Bapak dapat 2. Tapi di punya bapak itu ada punya istri. Berarti bapak dapat lumayan dapat 1. Kalau diambil istrinya semua. Karena uang laki-laki, uang dia. Yang harus dibaginya kepada perempuan. Uang si istri, uang dia, dan tidak mesti dibaginya dengan laki-laki. Cocok itu? Oh, senang kali lah mendengar itu. Uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang istri. Oh, kan kuat suaranya kalau udah begitu. Jadi orang kadang ragu dia dengan ajaran Al-Quran. Padahal dia tak paham. La roiba fi. Tidak ada keraguan di situ. Udah pas itu semua. Udah pas. Apalagi yang sering diragu-ragukan orang. Begini. Tak cocok itu Ustaz. Sudahlah subuh. Aku lagi demam. Disuruh pula menyentuh air. Tak cocok. Ragu dia dengan itu. Dia tidak paham bahwa itu boleh diganti dengan apa? Tayamum. Berkali Ustaz ajaran Islam ini. Sikit-sikit sholat. Sikit-sikit sholat. Sikit-sikit sholat. Sikit-sikit sholat. Nanti sholat. Banyak kali aturan. Oh, lebih kacau lagi dia itu. Tak tahu dia. Waktu mau minum tuak pun banyak aturannya. Mana lebih banyak? Aturan sebelum sholat atau sebelum minum minuman keras? Mana lebih banyak aturannya? Coba dulu hitung-hitung. Mana lebih banyak aturannya? Jadi orang kadang banyak kali aturan di agama ini. Salah kau itu. Lebih banyak lagi aturan di maksiat itu. Keliru dia. Coba Pak, apa sebut coba maksiat yang tidak ada aturan? Mana dia? Oh, nggak bisa. Kalau Bapak mau minum minuman keras, mau zina, peraturan pertama, siapkan modal. Apa modalnya? Uang. Mencari uang itu ada lagi aturannya. Jangan ambil duit orang, nanti kau ditempeleng orang. Aturan. Pas sudah ngambil duit itu, ambil sesuai bagianmu. Kalau gajimu 20.000, jangan kau ambil 21.000. Aturan. Ada aturan di situ. Setelah itu, bisa kau beli itu minum-minuman keras di tetanggamu sebelah rumah. Tidak bisa. Ada aturannya. Di mana belinya? Nah, cari lokalisasi. Berarti peraturannya jalan kau ke sana. Sudah sampai di sana, harus pas jumlah uangmu dengan yang kamu beli. Jangan yang kamu beli 1 liter, kemudian kamu bawa pulang 2 liter. Kena tangkap lagi. Aturan. Setelah itu sudah diminum di situ. Jangan kau minum sambil menyetir. Tabrakan nanti. Aturan. Bandingkan dengan sholat tadi.
Boleh sholat di pinggir jalan? Boleh. Boleh sholat di atas tanah tidak pakai sajadah asalkan bersih? Boleh. Kalau tadi nggak harus ke sana dulu. Boleh sholat di rumah? Boleh. Boleh sholat pakai singlet poli celana ponggol untuk laki-laki? Boleh. Coba Pak pergi beli minum-minuman keras tadi pakai singlet pakai celana ponggol. Apa kata orang? Ah, itu bapak itu semenjak ngaji lagi gila lah dia itu. Aturannya ini nggak banyak sebenarnya. Nggak banyak. Ibu-ibu juga sedikit. Udah begitu, air yang dipakai ada di mana-mana. Bisa wudhu di rumah, bisa wudhu di masjid. Aku yang gratis saja lah. Datang ke masjid, gratis airnya, air wudhu. Kalau yang tadi bayar. Setelah itu sholat di sini. Apa aturannya? Tidak banyak. Masuk ke sini, sholat langsung. Sholat. Kalau yang tadi itu, duduk sana, duduk sini, duduk segala macam. Jadi orang kadang ragu dengan ajaran agama ini. Karena menurutnya apa? Banyak aturan. Semakin banyak maksiat, semakin tinggi maksiat, semakin banyak aturan. Oleh sebab itu bapak-bapak, ikutilah agama ini. Udah betul ini. La roiba. Dan Islam ini ada yang disebut dengan namanya qillatut taklif. Sedikit beban keagamaan, sedikit. Inilah ajaran di dunia ini yang paling sedikit beban agama. Mari kita lihat. Rukun Islam yang kedua apa itu? Sholat. Sholat ini kalau tak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, telentang. Tidak bisa telentang, isyarat dengan hati, dengan mata pun bisa lihat. Udah. Sholat ini zuhur 4 rakaat. Kalau dalam perjalanan, boleh nggak diubah jadi 2 rakaat? Ringan. Ringan dia. Kemudian rukun Islam selanjutnya. Setelah kita sholat, rukun Islam yang selanjutnya apa? Lihat sebagian-sebagian dulu. Misalnya, baru kita lakukan puasa. Puasa ini boleh nggak saat-saatnya ditinggal? Ya boleh, kalau dia sakit. Ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang hamil, yang melahirkan. Udah, nggak ada itu hitam putih. Harus begitu, kalau tak begini masuk neraka jahanam. Nggak ada itu di agama ini. Jadi dia itu sebenarnya la rohiba fi, tidak ada keraguan. Haji kalau ada duit, kalau tidak ada duit nggak usah berangkat. Zakat wajib kalau ada duitnya, kalau tidak ada nggak usah berzakat. Mudah nih. Lebih keras lagi kredit itu. Kalau tak kau bayar, aku tarik kereta kau. Gitu kan. Itu dia masalahnya. Jadi bapak-bapak sekalian, kenapa itu Ustaz payah kita? Itulah setan itu. Setan. Dibisik-bisik. Jangan kau mau sholat. Kali aturan di Islam itu, keluar kau dari situ katanya. Murtad kawan. Dia tak paham, di luar ini semua, lebih banyak lagi aturan-aturan yang aneh-aneh. La raiba fih. Tidak ada keraguan dalam ajaran Al-Quran. Ada buku ditulis Said Hawa namanya. Saya suka buku itu. Dia jelaskan di situ ciri-ciri dari ajaran Islam itu. Pokoknya Pak, kalau dibaca itu bagus. Makin suka kita dengan ajaran agama. Luar biasa. Nah, istiqomahlah bahwa belajar Al-Quran ini kita akan tahu di dalamnya tidak ada keraguan di situ. Kemudian selanjutnya hudallil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah Alkitab. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu menghindari 3 hal. Saya coba lebih dalam dulu sedikit. Menghindari 3 hal. 1, menghindar dari kekafiran, takwa. Yang kedua, menghindar dari perbuatan buruk, takwa. Yang ketiga, menghindar dari pikiran yang buruk. Bapak, ibu-ibu, mana yang paling sulit di antara yang 3 itu? Nomor 3 itu yang payah. Nanti saya jelaskan. Menghindar dari apa tadi? Pikiran buruk. Itu payah. Jadi, ada orang tidak sholat, tidak zakat. Dia tak sholat-sholat. Pokoknya dia sholat cuma 2 kali setahun. Idul Adha dan Idul Fitri. Itu pun terlambat. Takbir kelima dia baru datang. Sudahlah 2 kali setahun. Ada pula satu lagi. Dia cuma sholat sekali seminggu. Sholat Jumat. Itu pun paling lama datang, paling cepat pulang. Pas datang dia cepat, ketiduran dia.
Pas sudah barakallah, cepat betul khutbah padahal yang tidur. Ada orang begitu. Ada pula orang sholatnya sekali 3 hari. Apalah itu sholat maghrib. Kenapa dia sholat maghrib? Asal maghrib ketakutan dia. Malam tengok, oh bahaya sholat dia. Itu sekali. Ini semua tadi yang sholatnya sekali setahun, 2 kali setahun, sekali seminggu, sekali 1 hari, itu disebut juga dengan orang yang bertakwa. Bertakwa itu. Tapi takwanya itu level 2. Apa tadi level 2 itu? Berusaha menghindar dari keburukan. Itu level 2 itu. Jadi masih takwa dia. Ada pula orang semua tak dikerjakannya. Dia tak sholat, dia tak zakat, apapun tidak. Tidak penting sama dia semua itu. Rata semua dunia ini. Mulai dari sejak lahir tak perlu. Waktu sholat Idul Fitri tidur. Idul Adha tidur. Pas berkurban datang. Ada juga itu. Pas sudah bagi-bagi daging datang dia. Ada pula tak pernah sholat taraweh. Pas bagi zakat fitrah datang dia. Macam-macam manusia ini. Semua dia tak ada. Tapi dia masih yakin sholat itu wajib, zakat itu wajib, haji itu wajib. Itu masih orang yang bertakwa. Selama dia tidak keluar dari Islam. Tapi takwanya itu takwa yang paling rendah. Takwa itu. Jadi tadi nomor 1, dia menghindar dari kekafiran, biarpun semua tak dikerjakannya, takwa rendah. Yang kedua, dia menghindar dari maksiat. Maksiat. Dia masih sholat, tapi begitulah sholatnya itu tadi. Macam mana? Sekali setahun, sekali seminggu, sekali sehari. Takwa. Ini pertengahan ini. Ada yang bagus. Inilah mau kita itu. Menghindar dari pikiran-pikiran buruk. Susah itu loh. Pak, susah ini Pak ya. Buruk sangka sama orang. Apalagi Ustaz, iri. Iri, dengki. Susah kan menghindari. Nah, kita manusia ini, kalau kita punya sesuatu, itu kita bisa ramah itu sama orang yang di bawah kita levelnya. Tapi ketika dia naik di atas kita mulai goyang itu. Benar itu Pak ya? Itulah nurani. Ada pula manusia ini, ketika posisi dia di atas, punya harta, punya kekuasaan, punya segala-galanya, dari awal dia memang gak suka dengan orang miskin ini. Ada itu. Tiba-tiba suatu saat terbalik dunia ini, dia pula jadi dari bawah, paling bawah, baru dia mengharap-harap. Nah, ini semua soal dari pikiran dan perasaan. Kalau misalnya, ketika kita tidak punya apa-apa, tak punya apa-apa kita, kemudian kita bersikap biasa saja, inilah saya apa adanya. Saya tidak anggap enteng sama yang lebih rendah dari saya, dan saya tidak perlu mengharap kepada yang lebih kaya dari saya. Itulah itu, menjaga pikiran dan perasaan. Ini takwa yang paling tinggi. Di dalam tafsir-tafsir sufi itu jarang atau mungkin tidak pernah itu dijelaskan cerita tentang orang yang pelit. Tapi yang sering diceritakan di situ cerita orang yang rakus. Kenapa bisa begitu? Karena sifat dari pelit itu sudah merusak luar biasa itu. Merusak luar biasa itu. Makanya kalau orang berhasil menghindari itu, sehat pikiran. Kadang manusia ini Pak, dia tunggu dulu dia kaya, baru dia memberi. Dia tunggu kaya, baru dia memberi. Padahal makin kaya seseorang, makin susah dia itu mendapat pahala dari pemberian. Misalnya, ibu punya uang 100.000. 50% dari 100.000 itu berapa? 50.000. Besok kaya raya. Punya uang 1 miliar. 1 miliar punya uang. 50% dari 1 miliar berapa? 500 juta. Mana lebih besar pahalanya
Mengasih 50.000 tadi atau 500 juta tadi? Pasti lebih besar pahalanya ngasih yang 50.000. Karena yang 500 juta itu tidak akan ibu keluarkan lagi. Biarpun sama-sama 50%. Jadi kalau begitu, kapan kita ini memberi? Ketika miskin atau kaya? Kasih sekarang. Ada kotak infak di sini. Kenapa? Karena nanti 50% dari harta kita itu sedikitnya itu ketika kita tak ada duit. Jumlahnya tetap berapa? 50%. Nah itu malaikat tuh catat tuh, dia sudah bersedekah 50%. Yang kaya tadi dikasihnya 100 juta. Tapi 100 juta itu tidak 50% dari harta dia. Ibu kasih 50.000. Tetap 50%. Nah ini soal cara berpikir kita itu. Al-Quran membuat orang-orang bertakwa itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah apa tadi? Tidak pindah dari Islam. Takwa itu, biarpun dia tak pernah sholat, tapi takwanya rendah. Ada orang tidak pernah bermaksiat, sholatnya sekali-sekali. Takwa itu, pertengahan-pertengahan. Ada orang yang takwanya itu pikirannya bagus saja. Cerita-cerita infak sedekah tadi itu, bagus cara berpikirnya. Ini takwa yang paling tinggi. Tinggi takwanya. Kita maunya, yang pertengahan itu pun bisa lah itu. Yang tinggi-tinggi ini, insya Allah kita usahakan. Dengan cara mengaji lah bapak-bapak sekalian, seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, takwa ini, takwa, jangan pernah kita duga dia sifatnya stabil. Nggak ada. Misalnya nih, itu bapak itu dari dulu begitu, enggak, dia berubah-berubah. Berubah-berubah itu. Kalau misalnya dia tidak di level 1, level 2. Kalau tidak level 3, dia enggak stabil. Dia seperti yang disebut orang sekarang. Cinta itu bukan kata benda, tapi dia kata kerja. Harus berusaha. Semakin banyak bapak melakukan yang baik, bisikan setan itu pun makin bagus. Makin kuat bisikannya. Kalau dia ustadz, setannya pun ustadz. Merayu-rayu dia. Datang ustadz. Kalau dia tamatan dari Mesir, ustadznya datang, setannya dari Mesir. Langsung murid Fir'aun, setan dia. Merayu dia. Nah, begitulah kita di manusia ini. Jadi, udallil muttaqin ini. Kita usahakan kita jadi orang yang bertakwa. Bapak sekalian yang saya hormati, waktunya sudah habis ya. Saya ulang dulu sedikit biar nggak lupa kita dari awal tadi. Yang pertama, zalika, itu. Al-Quran ditunjuk dengan kata itu menunjukkan dia mulia. Karena posisinya tinggi, ada di atas. Apa maksudnya itu? Orang yang mengikuti ajaran Al-Quran, pasti dia mulia. Hidupnya jadi tinggi. Bagus hidupnya ke depan. Biarpun di depan manusia, dia hina. Dia tak punya uang. Apa itu? Yang penting, hidupnya pasti tinggi. Tapi beragama ini hati-hati. Jangan nanti terlalu mabuk beragama ini keliru pula. Terlalu emosi. Harus ada ilmu. Itu Al-Quran. Yang kedua, zalikal kitab, Al-Kitab. Al-Quran itu Al-Kitab mengurus perasaan dan pikiran manusia. Dalam pikirannya yang adil, kerjakan. Kalau dalam pikirannya, saya biarkan saja lah tak apa-apa. Boleh. Dua-dua boleh. Karena Islam ini adalah agama yang sumbernya Alkitab, yang di dalamnya mengurus perasaan dan pikiran. Kemudian la raiba fi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Tidak ada. Kalau ada keraguan pasti kita nggak ngerti. Ada yang nggak paham kita. Tadi saya kasih beberapa contoh seperti persoalan warisan. Paham dia itu. Banyak yang lain-lain itu. Aturan-aturan dalam hidup. Dia kira di agama ini banyak kali aturan. Padahal di maksiat lebih banyak lagi peraturan. Itulah dia. La raiba fi. Tidak ada keraguan. Dan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu bertingkat-tingkat. Dia tetap dalam Islam, dia tidak laksanakan kewajiban, tapi dia yakin itu wajib, masih Islam itu. Dia tidak sholat, tapi yakin dia sholat itu wajib, itu masih Islam. Dia tidak sholat, dia bilang sholat tak wajib, kafir. Tak wajib sholat, dia tak sholat, kafir. Tapi dia tidak pernah sholat, tapi yakin dia sholat itu wajib, muslim. Muslim yang fasik. Itu dia. Kemudian level yang kedua, orang yang konsisten
tapi tidak terlalu konsisten mengamalkan agama. Sholatnya bolong-bolong, dia masih muslim. Yang paling bagus itu jangankan perbuatannya, pikirannya pun bisa dijaga. Cara berpikir dia bagus. Inilah orang takwanya paling tinggi. Mudah-mudahan Bapak sampailah kita ke level yang ketiga itu ya. Nah, dengan mengaji ini kita jaga-jagalah pikiran kita. Kalau kita lihat ada orang saudara kawan-kawan kita jadi kaya tiba-tiba, nah dalam hati mudah-mudahan kekayaannya mendekatkan dirinya kepada Allah. Itulah dia cara berpikir kita. Nah inilah Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت عليم بذات الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.